Selamat siang, saya Zafran Ghazi selaku tim kontra dari Mosi. Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dengan dampak baik. Saya membagi argumentasi saya ke dalam beberapa tahap, yaitu pertama tahap bantahan, alasan mengapa dinasti politik dapat membawa dampak lebih baik, pengawasan, prinsip, dan kesimpulan. Kembali lagi ke dalam pengertian demokrasi adalah sebuah sistem politik yang mengutamakan asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita ketahui dan garis bawahi bersama bahwa yang dimaksud dengan rakyat di sini adalah seluruh warga negara di tempat ataupun di wilayah yang sama tanpa memandang atas dasar agama, suku, ras maupun latar belakang keluarga, termasuk orang-orang memiliki latar belakang keluarga dari politik ataupun memiliki ikatan keluarga dengan politik. Disebutkan oleh pembicara tim pro tadi bahwa salah satu syarat negara demokrasi yang baik adalah ketika seluruh warga masyarakat terlibat atau berpartisipasi aktif. Maka di situ kami menyetujui seluruh warga masyarakat harus berpartisipasi secara aktif, termasuk orang-orang memiliki keluarga latar belakang politik. Selanjutnya, pembicara tim pro berkata bahwa tentang prinsip equality before the law, di mana seluruh orang sama di mata hukum, maka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seluruh orang memiliki hak dan kewajiban yang setara, termasuk orang-orang memiliki latar belakang ataupun ikatan keluarga dengan politisi ataupun politikus. Jadi, tidak ada hak bagi kita, orang-orang yang tidak memiliki keluarga, memiliki latar belakang keluarga politik untuk mendiskriminasikan, menjustifikasi ataupun memberikan label kepada mereka-mereka yang memiliki latar belakang keluarga politik dan meneruskan jalan politiknya sebagai dinasti politik. Karena kita ketahui bersama dalam sistem demokrasi tidak yang dikenal yang namanya dinasti. Selanjutnya, mengapa dinasti politik bisa memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan dampak buruk? Saya mengamini bahwa kekhawatiran rekan-rekan sekalian tentang bahaya penguasa yang tidak memiliki batasan ataupun penguasa yang memiliki penerus secara langsung dalam ikatan keluarga. Tapi saya memiliki 3 argumentasi terkait hal tersebut. Kembali lagi, pertama, kita harus ingat bahwa negara demokrasi memiliki peran untuk menjaga seluruhnya agar tetap dalam koridor atau tupoksinya masing-masing. Dan juga demokrasi tentu berarti kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tentu kita sebagai rakyat dapat terus mengontrol berjalannya kebijakan politik ataupun arah yang dibuat. Sehingga baik secara langsung melalui pemilu ataupun dengan cara-cara ekspresi lainnya seperti demonstrasi ataupun ketidaksetujuan lainnya. Selanjutnya, pendidikan politik yang lebih baik. Kita tahu bahwa orang-orang yang memiliki latar belakang keluarga ataupun ikatan keluarga politik cenderung lebih dekat dengan politik sejak dini. Hal ini tersebut otomatis berarti mereka memiliki pendidikan politik atau literasi politik yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Hal ini tentu yang menjadi modal yang baik, modal yang besar dan bagus bagi mereka untuk memimpin ataupun bergabung dalam suatu organisasi politik ataupun pemerintahan. Selanjutnya, kebijakan yang berkelanjutan. Tentu, orang yang memiliki latar dinasti politik memiliki kedekatan dengan politik cenderung lebih baik dan mengetahui secara detail tentang kebijakan-kebijakan apa yang dibuat. Mengapa hal ini baik? Tentu karena atas dasar ini mereka ketika nantinya sebagai pemimpin dapat menentukan arah ataupun melanjutkan atau tidaknya sebuah kebijakan. Hal ini menjadikan keistimewaan tersendiri bagi mereka yang memiliki ikatan keluarga untuk menentukan arah kebijakan ke depannya saat mereka memimpin nantinya. Setidaknya saya memiliki mekanisme pengawasan agar kekhawatiran teman-teman terkait dengan dinasti politik ini tidak terjadi hal-hal yang buruknya. Mekanisme pertama yaitu tentang menguatkan sistem trias politika. Sistem ini perlu diperkuat karena apa? Karena biasanya dinasti politik biasanya mereka hanya menguasai satu bidang atau satu pilar yang ada dalam 3 trias politika. Di mana misalkan dalam kasus yang diangkat oleh pembicara pro adalah tentang Duterte dan Marcos, maka mereka hanyalah menguasai lembaga eksekutif saja. Jadi apabila kita memperkuat yudikatif dan juga legislatif, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena yudikatif dan legislatif menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tupoksinya mereka. Sehingga eksekutif berjalan beriringan tetap diawasi oleh lembaga yudikatif dan legislatif. Selanjutnya, pendidikan politik dengan masyarakat. Tentu masyarakat harus melek politik agar bisa menjalani demokrasi dengan sempurna. Masyarakat harus mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan buruk di tengah drama politik yang penuh intrik. Selanjutnya, masyarakat sebagai pemilih. Pada akhirnya, masyarakatlah yang menentukan pemilih terpilih atau tidak, karena masyarakat memiliki kedaulatan tertinggi,
yaitu untuk menentukan perwakilan atau pemimpin yang dapat memilihnya. Masyarakatlah yang menggunakan haknya. Misalkan di negara demokrasi contohnya, masyarakat dapat mengekspresikan suaranya terhadap kesetujuan atau ketidaksetujuan dengan pemimpin, yaitu melalui cara pemilu. Dan juga masyarakatlah yang memiliki kekuasaan terbesar untuk menentukan nantinya orang yang memiliki latar dinasti politik ataupun tidak untuk memimpin nantinya, sehingga masyarakat memiliki wewenang ataupun kekuasaan yang terbesar terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya, saya memegang prinsip bahwa kita harus objektif dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan yang berjalan. Bukan tentang siapa yang membuat, tapi adalah tentang apa, mengapa, dan bagaimana kebijakan tersebut bisa dibuat. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat meminta dari mana ia dilahirkan, dari keluarga yang berlatar politik maupun tidak politik. Kesimpulannya adalah bahwa baik buruknya seorang pemimpin politik bekerja akan bergantung dengan perbuatan ataupun dengan kebijakan apa yang telah dan akan ia lakukan sebagai seorang pemimpin politik. Hal tersebut tidak melihat apa atau siapa latar belakang dirinya ataupun keluarganya, karena semua orang bisa memberikan dampak yang baik, buruk, sama baiknya atau bahkan lebih baik lagi meskipun ia memiliki latar keluarga dinasti politik. Sekian, terima kasih.